Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farhan Nugroho Cahyo dari kelas F dengan NIM 25105112 dan hari ini saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan proyek UAS saya yang sudah saya buat dengan judul Sistem Perpustakaan. Nah, di sini proyek UAS saya itu buat teori dan praktikum algoritma pemrograman. Dan di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu. Nah, jadi di sini ada include Airstream. Di sini itu fungsi untuk input dan output chain atau code. Selanjutnya adalah include vector, digunakan untuk menggunakan vektor STL sebagai penyimpanan data buku. Nah, selanjutnya adalah include list. Di sini fungsinya itu atau codingannya digunakan untuk menggunakan list STL pada data peminjaman dan riwayat aktivitas. Nah, selanjutnya adalah include FStream. Itu digunakan untuk membaca dan menyimpan file CSV. Selanjutnya adalah include algorithm. Include algorithm itu fungsi untuk fungsi short, find if, dan count if. Selanjutnya adalah include std except. Nah, itu fungsinya untuk menangani error atau exception. Selanjutnya adalah include SSStream. SSStream itu fungsinya untuk membantu pengelolaan data, string, dan CSV. Nah, selanjutnya itu adalah custom expression. Nah, kalau custom expression itu fungsinya kayak gini, kelas buku tidak ditemukan, public exception, public cost chart, what, cons, next step, afraid, return buku tidak ditemukan. Nah, nanti kalau bukunya tidak ditemukan, berarti nanti fungsi keluar kayak gini nih, di runningnya. Nah, selanjutnya adalah namespace. Nah, kalau namespace ini, penjelasannya namespace digunakan untuk mengelompokkan seluruh program perpustakaan agar tidak terjadi bentrok pada variabel lain atau fungsi dengan program lain. Di dalam namespace terdapat struct, vector list, dan fungsi keseluruhan perpustakaan lainnya. Nah, selanjutnya adalah struct. Di sini struct itu ada struct buku dan struct peminjaman. Nah, struct ini penjelasannya struct digunakan untuk membuat tipe data baru yang terdiri dari beberapa atribut. Nah, di sini atributnya ada judul buku, penulis, tahun, dan stok. Kalau struct peminjaman itu buat si peminjamnya. St- Ada nama buku, kode buku, dan lama peminjam. Nah, kalau yang struct buku ini digunakan untuk menyimpan data si peminjamnya. Selanjutnya adalah vektor STL. Ini vektor, nah pokoknya sintaks kayak gini, vektor buku daftar buku. Itu digunakan untuk peminjam penyimpanan banyak data buku secara dinamis. Yang selanjutnya adalah list STL. Nah, ini sintaks list STL itu list peminjaman daftar peminjam. Digunakan untuk menyimpan data peminjam. Nah, ini juga list string riwayat aktivitas itu digunakan untuk menyimpan seluruh aktivitas pengguna. Selanjutnya adalah fungsi inline function. Nah, jadi fungsi kayak gini nih sintaksnya inline in penghitung denda in hari terlambat return hari terlambat 2000. Nah, jadi kalau penjelasannya digunakan untuk menghitung denda keterlambatan. Misalnya terlambat 3 hari itu berarti 3 kali 20.000 jadi 6.000. Nah, jadi selanjutnya adalah default argument. Sintaks kayak gini nih void tampilkan string pesan selamat datang di sistem manajemen perpustakaan. Penjelasannya memberi nilai default pada parameter. Selanjutnya adalah reference. Sintaks kayak gini void kurangi stok buku dan buku. Ini itu tanda dan ini sangat penting tanda penting ini dan penjelasannya reference digunakan agar fungsi langsung mengubah data asli. Ini untuk mengubah data aslinya. Selanjutnya adalah pointer. Sintaksnya void tambah buku. Ini ada bintang kayak gini. Buku, buku, stop. Nah, jadi misalnya pointer digunakan untuk mengakses alamat memori.
memori si buku. Terus ada function template. Sintaksnya template type name T void tampilkan jumlah data vektor T data code jumlah data dalam vektor data size NDL. Nah, penjelasannya template memungkinkan fungsi digunakan untuk berbagai tipe data. Ada program ini digunakan untuk vektor menambahkan jumlah data vektor, jumlah data dalam vektor. Selanjutnya adalah function overloading. Sini ada void cari buku dan cari buku string judul atau in kode. Nah, yang pertama itu in kode dan string buku. Sintaksnya sama, keduanya penjelasannya nama fungsi sama tetapi parameternya berbeda. Kalau ini keduanya itu buku dapat dicari berdasarkan kode judul dan kode dan judul. Maksudnya kayak gitu. Selanjutnya adalah iterator. Nah, jadi iterator itu fungsinya atau sintaks kayak ini for vektor buku iterator it sampai garis. Nah, jadi penjelasannya iterator digunakan untuk menelusuri seluruh isi vektor buku. Digunakan untuk pada menu tampilan buku. Nah, selanjutnya adalah short. Ini fungsi short itu short daftar buku bikin. Ini juga nih short daftar buku bikin. Ini lah pokoknya dua ini. Nah, jadi penjelasannya nih yang atas itu digunakan untuk mengurutkan buku berdasarkan judul A sampai Z. Ini nih, ini lah. Selanjutnya adalah iterator untuk list STL. Ntar. Nah, ini iterator list. For fungsinya ini for list atau sintaknya for list peminjaman iterator it daftar peminjam. Sini iterator di, fungsinya untuk membaca dan menampilkan seluruh data peminjaman yang tersimpan pada list STL secara berurutan. Selanjutnya adalah reverse iterator. Nah, fungsinya atau ini sintaksnya seperti ini. For list peminjaman reverse iterator. Nah, fungsinya untuk menampilkan data dari belakang ke depan. Pada program ini digunakan untuk menampilkan peminjaman terlebih dahulu. Selanjutnya adalah ini ada reverse iterator juga. Reverse iterator. Jadi ini juga reverse iterator sama juga fungsinya atau kegunaannya. Selanjutnya adalah selanjutnya itu ada file handling. Jadi ini file handling ke CSV. Nah, di sini sintaksnya nih file CSV kalau dibuka ini data buku CSV, ntar streamnya. Nah, jadi eh, penjelasannya membuat dan menyimpan data ke file CSV. Selanjutnya adalah iterator count atau if. Count if. Ntar.
Nah, di sini ada sintaks dari reverse dari code if. Di sini ini fungsinya untuk menjelaskan menghitungkan jumlah buku yang stoknya masih tersedia. Nih, kalau ini daftar buku, jenis buku yang tersedia. Nah, yang terakhir itu adalah try catch exception. Di sini ada try nih, dari sini sampai bawah catch nih, ada tulisannya catch, code, what. Nah, sini makanya penjelasannya digunakan untuk menangani kesalahan saat program. Contohnya, kalau inputnya salah, buku tidak ditemukan, file gagal terbuka. Program ini tidak langsung berhenti tetapi menampilkan pesan error. Nah, jadi sini saya akan merunningnya. Sini kita besarkan saja. Ini run active file. Langsung saja. Jadi sini tambah buku satu, kode bukunya satu saja. Judul bukunya misalkan masak, eh, buku masak, buku masak enak. Nulisnya misalkan Agus. Kalau terbitnya 2007. Stoknya misalkan 6. Nah, jadi kita tambahin lagi bukunya misalkan sampai 5. Jadi sekarang satu, dua, kode bukunya jadinya 2. Judul bukunya misalkan olahraga menjadi baik. Nulisnya misalkan Iwan. Kalau terbitnya 2009. Stoknya misalkan 7. Terus yang ketiga itu tambah buku lagi. 3. Judul buku misalkan makanan enak di Jakarta. Penulisnya itu penulisnya misalkan Jidan. Tahun terbitnya 2008. Stoknya misalkan 8. Habis itu lagi satu, kode bukunya 4. Misalkan buku programming hebat. Nulisnya misalkan Farel, tahun terbitnya 2001. Stoknya misalkan 8. Misalkan 9 atau 8 lah. 8 aja. Satu lagi, kode bukunya 5 ya berarti. Tadi kan udah 4. Judul bukunya misalkan eh, buku PPKN. Penulisnya misalkan Ayu. Tahun terbitnya 2003. Stoknya 7. Nah, habis itu kita tampilkan buku. Nah, jadi di sini tampilkan buku semuanya dari 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 buku. Selanjutnya adalah 2. Mencari buku berdasarkan kode. Ini salah tadi, soalnya harusnya 3 bukan 2. 3, cari buku kodenya misalkan 3. Nah, ini nih bukunya nih. Makanya Jakarta penulisnya Jidan, tahunnya dari 2008, stoknya 8. Nah, kalau mau cari coba saya lagi 3, kode bukunya 4. Nah, jadi tadi kode buku yang 4 judulnya buku programming hebat, penulisnya Farel, tahun terbitnya 2001, stoknya 8. Selanjutnya kita
Ya, nomor 4 cari buku berdasarkan judul. Tadi ini nomor 4 bukunya tuh judulnya tuh buku hebat programming. Programming. Buku programming hebat. So, kebalik-balik. Buku programming hebat. Nah, di sini ada nih keluar nih buku ditemukan. Nah, sekarang yang nomor 6. Tadi nomor 4 kan ya? Betul. Sekarang nomor 6 berdasarkan tahun. Nah, jadi eh nggak salah tadi harusnya nomor benar-benar 6 ini tadi yang urutkan buku berdasarkan tahun. Sekarang 5. Nah, ini data buku berhasil diurutkan berdasarkan judul. Sekarang yang nomor 7 pinjam buku. Misalkan nama pinjamnya Agus. Eh, jangan Agus. Misalkan Ihsan, kode bukunya 1, buku berhasil dipinjam. Nih, buku berhasil dipinjam berarti lanjut ke 8. Nama pinjamnya Ihsan, kode bukunya 1, nama pinjamnya misalkan 3 hari. Nah, buku berhasil dikembalikan dan tidak dapat denda karena di sini tadi sintaksnya pokoknya paling lama itu 7 hari. Jadi kalau 3 itu nggak kena dendanya. Nah, terus kita coba lagi pilih menunya yang ke-8. Namanya Ihsan. Kayak tadi kan udah dikembaliin ya. Gak usah deh. Yang namanya Ihsan. Kode bukunya 1. Nama pinjamnya 8 hari. Ya, tapi yang ditemukan karena tadi udah sini nih kembalikan buku. Soalnya bukunya udah dikembalikan jadi tidak ada. Nah, tadi kalau harinya lama pinjaman 8 itu kena denda 2.000. Selanjutnya adalah tampilkan peminjaman baru nomor 10. Nomor 9 dulu tampilkan peminjam. Nah, tidak ada peminjam tadi soalnya cuma Isan doang udah dikembaliin. Udah dikembalikan bukunya. Coba kita tambahin peminjam baru. 7. Peminjamnya misalkan Alwi. Kode bukunya 1. Terus pinjam lagi 7. 7. Nama pinjamnya misalkan Bagas. Kode bukunya 2. Nah, terus tampilkan peminjamnya 9. Nih ada daftar peminjamnya, ada Alwi, kode bukunya 1, nama pinjamnya 0 karena nggak dituin. Terus sama Bagas juga kode bukunya 2. Nah, sekarang hitung buku yang tersedia. Sebel- Eh, pokoknya 9, tampilkan peminjam 10 dulu, tampilkan peminjam yang terbaru. Jadi ada Bagas sama Alwi, peminjam terbarunya. Terus eh, yang 11 hitung buku tersedia. Jadi jumlah jenis buku yang tersedia ada 5. Jadi kan bukunya ada 5 pokoknya di atas jenis bukunya. Terus tampilkan riwayat aktivitas. 12. Nih,
Riwayat aktivitasnya, Bagas minjam buku kode 2, Alwi minjam buku kode 1, Ihsan mengembalikan buku kode 1, Ihsan meminjam buku kode 1. Ini mengurutkan tadi, soalnya tadi saya jalan ini. Terus yang ke-13 itu simpan data ke CSV 13. Nah, nanti di sini ada keluar data buku CSV. Dan tulisannya kayak gini, pokoknya eh, hasilnya kayak gini. Ini urutannya nih. Nah, terus kita nol, keluar, selesai. Data program selesai, data disimpan ke CSV. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.